Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali pagi hari ini dapat menyapa lagi saudara. Dimanapun Anda berada hari ini, kiranya anugerah kasih setia Tuhan terus memberkati, terus menyertai dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Mari sebelum kita bekerja hari ini, sebelum kita beraktivitas, kita mau datang kepada Tuhan. Kita membawa sembah kita yang terbaik kepada Dia. Bapa, terima kasih untuk anugerah-Mu. Bapa, terima kasih untuk penyertaan, perlindungan Tuhan sepanjang malam. Hingga pagi hari ini kami dapat bangun dengan tubuh yang sehat. Semua karena Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya, yang Tuhan lakukan, yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang setia. Engkau setia dan selalu setia Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih, terima kasih. Oh, Engkau baik, Engkau baik. Haleluya, haleluya. Segala hormat sembah bagimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Sekali katakan, Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Angkat kedua tanganmu, katakan, karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Oh, Kau Bapa yang setia, Kau setia, Kau setia. Katakan, Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Mari angkat kedua tanganmu, katakan, oh, karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu,
buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Katakan sekali lagi pujian ini. Kau Bapa yang setia buat kami, Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu, sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Sekali lagi katakan, karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Haleluya, mari kita sembah Dia. Karya-Mu sempurna, sempurna, karya-Mu Tuhan, karya-Mu sempurna dan ajaib. Karya-Mu sempurna, ajaib yang Engkau lakukan. Kau Bapa yang setia, Kau Bapa yang setia, Yesus Tuhan, Yesus. Oh, Engkau baik, Engkau baik, Yesus. Glory bagi-Mu Tuhan, ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu. Glory bagi-Mu, haleluya, Yesus. Bahwasanya kekal untuk selama-lamanya, kasih setia-Mu yang ajaib, yang ajaib. Yesus, ku menyembah-Mu, sebab Kau yang layak disembah, sebab Kau yang layak ditinggikan. Ku agungkan Engkau, Raja di atas segala raja. Haleluya, dahsyat Engkau, ajaib Engkau, ku masyhurkan nama-Mu, ku tinggikan nama-Mu. Oh, oh, oh.
Haleluya. Oh, glory bagimu, menyembahmu. Glory, glory. Biarlah pujian pengagungan hanya bagimu, Yesus. Ku agungkan, Kau ku muliakan. Haleluya. Oh, oh. Kau baik Tuhan, Engkau baik. Pertolongan-Mu tepat pada waktunya, menolong, memberkati kehidupan kami. Yesus Tuhan. Haleluya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Sekali lagi katakan pujian ini. Oh, tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Angkat kedua tangan, katakan, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kudoakan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua.
Mari taruhkan pengharapan kita di dalam Dia, sebab janjinya setia, janjinya ya dan amin. Tuhan sudah tempatkan Roh Kudus menjadi penghibur, menjadikan kita menjadi kekuatan yang baru dalam hidup kita. Oleh sebab itu jangan pernah ragukan akan janji Tuhan. Jangan pernah ragukan akan kehebatan Tuhan. Mari kita mempersilahkan Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Bukan maunya kita, bukan kehendak kita, melainkan kehendaknya yang terjadi dalam hidup kita. Haleluya. Oh, Yesus Tuhan, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Sekali lagi katakan, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus, haleluya, glory. Mari sekali lagi sembah Tuhan. Ku menyembah, ku menyembah, ku menyembah-Mu. Engkau setia, Engkau baik, waktumu yang tepat, waktumu yang terbaik buat kami Tuhan. Yesus, glory bagi-Mu, haleluya, glory bagi-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, glory bagi-Mu, bagi-Mu, haleluya. Oh, terima kasih. Terpuji nama-Mu, Yesus Tuhan, haleluya. Oh, Tuhan jamah kami, Tuhan sentuh setiap hati kami. Tuhan memulihkan setiap keadaan kami. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan. Tuhan terima kasih buat kebesaran-Mu yang ajaib. Terima kasih, terima kasih Tuhan nyatakan, Tuhan nyatakan, haleluya, Yesus. Terpuji nama-Mu, terpuji nama-Mu, haleluya. Engkau baik Tuhan, haleluya, haleluya. Syababa karana,
menyembah-Mu, kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu, kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau. Terima kasih Tuhan. Glory bagi-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Luar biasa. Luar biasa. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Mari yang percaya katakan, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Mari yang percaya katakan, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Angkat kedua tanganmu katakan, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Mari yang percaya, apapun kondisimu hari-hari ini, apapun keadaanmu hari-hari ini, tetap percaya bahwa Dia hebat, sanggup melakukan apa saja. Tuhan akan kerjakan dalam kehidupanmu. Mari katakan sekali lagi, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil, yes, bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Percaya katakan, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Sekali lagi katakan, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Thank you God. Yesus, ku percaya padamu. Haleluya. Tetapkan setiap hati kami Tuhan untuk mengikuti Engkau, untuk tetap percaya akan firman-Mu atas hidup kami Tuhan. Haleluya. Terima
Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami mau dengar firman hari ini. Kuatkan kami, yang sakit akan disembuhkan, yang lemah akan dikuatkan lagi, yang tidak punya pengharapan diberikan pengharapan yang baru. Firman-Mu ya dan amin, menguatkan buat hidup kami. Bagimu kemuliaan, hormat, kekal selama-lamanya. Yang diberkati oleh Tuhan sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan melihat renungan kita pada hari ini sebagai dasar kita untuk memulai hari yang baru bersama dengan Tuhan. Saya akan membuka kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-6 tentang doa, saudaraku. Di ayat yang ke-6 berkata demikian, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat daripada di Injil Matius pasal yang ke-6 ini, khususnya tentang doa ini saudaraku. Kalau kita melihat dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu bahwa Tuhan sendiri Allah yang kita sembah mengajarkan tentang doa saudaraku. Dan hanya satu perikop inilah yang diajarkan tentang doa Bapak Ibu. Nah, kenapa hal ini harus disampaikan kepada kita sebagai pengikutnya saudaraku. Supaya hubungan antara Tuhan dan manusia itu berjalan dengan lancar. Makanya dikatakan bahwa kalau engkau ingin berdoa di hadapan Tuhan, jadi masuklah ke dalam kamar, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu. Nah, kenapa itu diajarkan kepada kita? Intinya bahwa supaya hubunganmu sama Bapa itu baik. Jadi dengan kata lain bahwa yaitu hubungan yang berkualitas akan dihasilkan lewat doa waktu saudara dan saya masuk ke dalam kamar. Sebab itu saya katakan bahwa tidak ada yang mengganggu saudaraku. Supaya konsentrasi kita, dialog kita antara Tuhan dan kita sebagai umatnya itu berjalan dengan baik. Nah, kita harus mengerti dahulu saudaraku, yang pertama adalah doa. Pengertian doa itu apa sih? Nah, doa itu adalah sebuah dialog antara manusia dan Tuhan. Saya ulangi sekali lagi, berdialog antara manusia dan Tuhan. Jadi ada kalanya yaitu Tuhan yang berbicara, ada kalanya kita juga yang berbicara. Nah, seringkali yang terjadi saudaraku, kita lebih banyak ngomongnya daripada Tuhan kita. Nah, seperti itu. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa hubungan itu bisa terjalin mesra, terjalin baik ketika komunikasinya itu dua arah. Yang setuju katakan amin. Jadi komunikasinya itu dua arah supaya maksud dan tujuan itu bisa tercapai dalam hubungan kita dengan Bapa kita, seperti itu. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, salah satunya bahwa kalau saudara membaca larangan-larangan doa ya, di ayat yang ke-5, di ayat yang ke-7, ayat yang ke-8 itu jelas sekali bahwa kalau kita berdoa jangan sampai seperti orang munafik, jangan bertele-tele seperti itu. Nah, seringkali yang terjadi dalam kehidupan kita, kalau mungkin kita berdoa supaya mungkin doa kita teratur. Nah, bayangan kita doa yang teratur, doa yang baik itu didengar oleh Tuhan. Enggak saudaraku, sebab dikatakan bahwa Tuhan itu melihat kesungguhan hati kita yang terutama. Makanya dikatakan bahwa masuklah ke dalam kamar, tutuplah pintu. Itu menunjukkan bahwa sebuah kualitas, sebuah hubungan ketika itu berjalan dengan baik, itu enggak ada yang mengganggu. Yang setuju katakan amin. Nah, makanya dikatakan masuklah ke dalam kamar, tutuplah pintu dan mulailah berkomunikasi dengan Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa saya percaya ketika hubungan baik
komunikasi kita baik dengan Bapa kita, itu akan tersampaikan. Nah, tadi di awal saya mengatakan bahwa apakah Tuhan kita bisa diajak berbicara? Oh iya, ini sebuah pertanyaan. Sebab dalam pemikiran kita bahwa berkomunikasi itu kan dua arah seperti itu ya. Jadi ingat Bapak Ibu, bahwa Tuhan kita bisa diajak berkomunikasi. Dan saya mau katakan bahwa perkataan Tuhan dan firman-Nya telah tertuang dalam Alkitab kita. Saya ulang, bahwa perkataan Tuhan dan firman-Nya itu telah tertuang di dalam Alkitab kita. Dengan kata lain bahwa begini saudaraku, kalau engkau ingin tahu isi hatinya Tuhan, berdialog dengan Tuhan, sering-seringlah baca Alkitab. Tiap-tiap hari saudaraku, tiap-tiap hari. Supaya apa? Kita tahu maksud dan tujuan daripada Bapa kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi sekali lagi bahwa jangan pernah terputus hubungan kita dengan Bapa kita, saudaraku. Dan lakukanlah itu tiap-tiap hari supaya ada kekuatan yang baru yang mengalir dalam kehidupan kita. Coba dalam hal ini kalau saudara dan saya hanya kita tahu yang berkomunikasi. Nanti apalagi kalau kita ada kebutuhan, perlu, baru kita cari Tuhan. Jangan saudaraku. Jadi kalau boleh saya katakan bahwa mari bangun sebuah komunikasi, sebuah hubungan yang intim dengan Tuhan. Supaya apa? Kita mendapatkan kekuatan yang baru. Langkah kehidupan kita saudaraku itu akan semakin terang, jelas dalam kehidupan ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, oleh sebab itu jangan sampai kita terputus hubungan kita dengan Tuhan. Dan saya ingin percaya kalau hubungan kita terputus saudaraku, coba dari mana kita akan mendapatkan sebuah kekuatan sumber yang baru dalam kehidupan kita. Ingat Bapak Ibu bahwa pertempuran kita itu setiap hari. Pertempuran kita itu setiap hari yang terus kita lakukan. Anda melek mata setiap pagi. Ada sebuah pilihan-pilihan yang Anda harus putuskan. Kalau tidak ada kekuatan yang baru yang terus masuk dalam kehidupan kita saudaraku. Coba dari sisi mana kita dapat menang untuk menghadapi kehidupan ini. Dari sisi mana kita dapat kuat untuk menghadapi kehidupan ini. Tahukah saudara bahwa kalau kita yaitu sebagai contoh ketika HP ini tidak dicas, dia akan yang namanya mengalami penurunan daya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa tahukah saudara arti dari kata Bapa? Sebab dikatakan bahwa begini, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu. Nah, bahasa asli yang dipakai daripada Bapamu ini saudaraku, bahasa Yunaninya adalah pater. Nah, pater itu mempunyai arti generator, sumber utama, sumber segala-galanya dalam kehidupan ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita tidak menghubungkan diri kita dengan sumber utama atau generator itu, coba dari sisi mana kita dapat kuat? Ingat saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, engkau bukan sumber utama. Kita hanya pemakai, yaitu daya dalam kehidupan ini. Sumber utama daya itu adalah Tuhan, Bapa kita atau pater itu saudaraku. Ketika hidupmu tidak terhubung, tidak tersambung kepada pater atau generator ini, lama-kelamaan saudaraku, engkau tidak ada kekuatan, tidak ada daya untuk menghadapi kehidupan ini. Pada akhirnya saudaraku, engkau akan memakai kekuatanmu sendiri. Sebab firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, mengandalkan manusia dan kekuatannya sendiri. Nah, oleh sebab itu terhubunglah, tersambunglah dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau engkau ingin dengar perkataan Tuhan, bacalah firman Tuhan, terhubunglah dengan Alkitab kita ini saudaraku. Supaya apa? Supaya ada sumber kekuatan yang terus masuk dalam kehidupan kita. Kalau engkau tidak terhubung dengan sumber itu, sumber utama, sumber daya atau generator itu, kita lama-kelamaan akan mengalami kematian dalam kehidupan kita. Kematian secara rohani itu sudah pasti saudaraku.
Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa jangan tinggalkan persekutuanmu dengan Tuhan. Amin. Setiap hari kerjakan itu, lakukan itu setiap hari saudaraku, supaya kita mendapatkan asupan daya. Semakin Anda berhubungan intim dengan Tuhan tiap-tiap hari, saudara akan mendapatkan kekuatan yang baru. Nah, ketika Anda mendapatkan kekuatan yang berasal daripada Tuhan, saudaraku, tekanan apapun yang datang dalam kehidupan kita, sesulit apapun yang engkau hadapi, engkau akan tetap kuat. Sebab engkau terhubung dengan sumber daya yang sesungguhnya, atau pater itu, generator itu, saudaraku. Ingat, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tanpa ada unsur Tuhan yang menyertai dalam kehidupan kita, nol besar. Nah, oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa kalau engkau berdoa, masuklah ke dalam kamar. Ini berbicara sebuah keintiman, kualitas sebuah hubungan akan terjalin mesra kalau tidak ada yang mengganggu. Yang setuju katakan amin. Tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang di tempat yang tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini kebenaran firman Tuhan yang saya bisa bagikan. Oleh sebab itu mari kita tundukkan kepala bersama-sama. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, ini sebuah kebenaran firman Tuhan yang kami sudah dengar pada pagi hari ini. Kiranya kebenaran firman Tuhan termeterai kuat dalam kehidupan kami. Kami diingatkan kembali lagi supaya kami tidak menjauh daripada tahta kasih karunia-Mu. Dan kami berkata, waktu kami jauh daripada tahta kasih karunia-Mu, kami akan mati. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpuji nama Tuhan. Buat pagi hari ini, secara khusus kami berdoa, ada pokok-pokok doa yang masuk. Tuhan, untuk pemulihan daripada keluarga, khususnya dalam bidang ekonomi. Tuhan pulihkan, kami sepakat, kami berdoa. Kiranya Tuhan pulihkan ekonomi keluarga yang membutuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sepakat kasih karunia Tuhan bekerja buat kami semuanya dalam nama Yesus. Dan kami terus juga berdoa untuk penjualan sebidang tanah. Tuhan, kasih karunia-Mu kiranya bekerja atas anak-Mu ini yang mengandalkan Tuhan. Oleh sebab itu kami berdoa kiranya pertemukan antara pembeli yang tepat supaya terjadi transaksi dengan tepat dan cepat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami menyerahkan hidup kami hari ini, bila sepanjang hari ini kami dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Dan akhirnya kami kembalikan segala hormat, segala puji, segala ucapan syukur hanya bagi nama Tuhan, Raja di atas segala raja. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati oleh Tuhan, sama-sama katakan amin, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin ada beban doa atau pokok-pokok doa, saudara bisa menghubungi di WA kami di 081 359 741 042. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Terima kasih sudah bergabung di program Doa Fajar kami. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang merasa terberkati dengan channel YouTube Doa Fajar ini dan ingin membantu pelayanan kami, Bapak, Ibu, Saudara bisa menyalurkan bantuan Anda di nomor rekening atau scan kode QRIS yang ada di sini atau di kolom deskripsi. Seberapapun berkat yang Bapak, Ibu, Saudara tabur, sangat membantu dalam kelangsungan pelayanan kami. Tuhan Yesus memberkati.